physical. Bersama lagi Jekran Channel. Kali ini kita datangkan kiper terbaik Copa Indonesia 2000 berapa aja? 2008. Kita panggilkan Bapak Saifuddin. Siap. Gimana kabarnya, Cak? Alhamdulillah baik Mas Bima. Kita hampir 4 tahun nggak ketemu ya. Hampir 4 tahun. lebih. 4 tahun lebih. Ya. Aku ke Jekran Channel aku pengen tahu ya, sampean itu dulu kok bisa dapat notabene kiper terbaik Copa Indonesia itu gimana ceritanya? Kalau dibilang itu juga apa ya? Suatu rezeki juga. Rezeki ya? Iya, rezeki ya. Kebetulan juga waktu itu waktu laga final antara Persipura sama Sriwijaya itu kan kisruh. Itu ikut tim mana pertama? Saya waktu Copa. Iya, dapat Copa. Dapat Copa itu di Delta Sidoarjo. Oh, yang notabene kiper terbaik itu. Iya. Oh, Deltras ya. Iya. Terus setelah ricu, akhirnya mungkin dari pertimbangan panitia Copa, akhirnya sebenarnya antara Ferry sama si Jendri. Oh, gitu. Terus karena pertandingan yang tidak begitu yang kacau ricuh saat itu, akhirnya saya diangkat jadi nominasinya itu akhirnya. Saifuddin ya. Iya, nominasi saya sebenarnya nominasi kedua mungkin ya. Iya. Itu Saifuddin kiper terbaik gitu ya. Itu ya, makanya saya bilang itu adalah rezeki. Terus itu habis dari Deltras dapat nominasi kiper terbaik. Tetap di Deltras sama pindah klub? Saya pindah klub waktu itu di Persebaya. Jadi saya di dalam ikut tim itu tidak pernah saya bertahan sampai 2 musim, tidak pernah. Oh gitu ya sama dia? Iya. Jadi sebenarnya saya disuruh tetap untuk di tim itu. Cuman saya pribadi kepingin untuk menikmati tim-tim baru saya. Berarti sampean itu kok sekarang udah pensiun, itu menginjak di sepak bola profesional tuh tahun berapa, Cak? Saya menginjak di profesional itu sejak 2006. Klub pertama mana, Cak? Persidikap Kediri. Oh, Persidikap. Waktu itu masih belum ada Liga Super ya. Masih divisi utama ya mungkin kalau kasta tertingginya itu kan. Nah terus umur berapa itu? Waktu itu saya umur 27 tahun. 27. Dibilang saya sudah terlambat memang. Oke gitu ya. Nah itu mudanya itu ngapain sama dia? Saya mudanya itu nggak tahu kemana saya ini. Saya kebanyakan ikut ini. Mungkin kebanyakan ikut tim-tim di divisi 3. Waktu itu. Berarti naiknya di usia 27 ikut Persidikap. Iya. Waktu itu setelah Persidikap kebetulan bingung lagi saya dari Persidikap itu. Iya, mau kemana lagi bingung lagi itu. Jadi terus kebetulan ada yang nawarin lagi setelah selesai kompetisi itu. Ya. Nah, terus habis dari Persidikap terus menginjak langsung di klub mana, Cak? Habis Persidikap. Setelah dari Persidikap, saya sempat saya singgah ke Persibo Bojonegoro. Klub kedua Persibo. Iya. Itu dapat nominasi apa enggak juara apa gimana? Waktu itu kebetulan Persibo Liga berapa itu? Itu masih divisi 1. Oh, divisi 1 ya? Iya, divisi 1 nasional waktu itu. Sama Samsul Arif. Waktu itu Samsul Arif masih magang waktu itu ya. Jadi di situ di Persibo itulah karir saya mulai naik-naiknya.
Istimewa iki ya. Istimewa itu. Ngono ya. Dan apa? Saya bilang naik-naiknya ya memang momen saya di situ memang tepat. Saat itu Persibo juga menjuarai Divisi 1 nasional itu. Indonesia waktu itu. Di Persibo sempat berapa musim? Saya di Persibo juga 1 musim. Terus ya satu musim. Iya. Sebenarnya seperti itu. Saya juga disuruh bertahan sama manajemen. Cuman dengan usia saya yang mungkin sudah agak banyak, saya juga kepingin merasakan di tim-tim yang besar. Saya ingin ikut tim yang besar lagi. Oh, alah. Seperti itu. Sebenarnya tujuan saya itu kepingin, memang cita-cita saya itu kepingin ikut Persebaya waktu dulu itu. Tapi kesampaian juga. Istimewa yo. Iya. Terus habis dari Persibo, ceritakan dari Persibo melompat kemana? Saya 2007 itu di Persibo, ya di Persibo. Setelah Persibo, saya dapat tawaran dari Delta Sidoarjo. Dari Delta Sidoarjo itu, saya mendapatkan nominasi Kopa terbaik itu, gawang kiper terbaik Kopa. Setelah dari situ, saya ada tawaran lagi. Ini saya cerita masalah tim-tim saya. Iya, tim-tim. Oke, ya, urut-urutannya ya. Iya. Setelah dari Deltras, saya ditawarin lah Persebaya, ya kan? Dari Persebaya, setelah Persebaya, saya kembali lagi Persibo waktu itu. Mau balik pada Persibo? Iya, cuman beberapa nggak sampai 1 musim, cuman setengah musim mungkin saya di situ. Iya. Terus habis itu ada dualisme itu ya? Ya, dualisme. Ada dualisme. Saya memutuskan untuk mundur dari Persibo. Saya memutuskan untuk diem di rumah dulu karena memilih antara LPI dan ISN. Iya, masih bimbang waktu itu kan, masih bimbang karena ya tahulah aturan-aturan yang itu kan sangat bagi pemain itu takut waktu itu kan. Terus habis itu saya pulang lah ke rumah untuk diem, untuk istirahat di rumah. Setelah di rumah beberapa minggu, saya ditelepon sama manajemen Arema waktu itu. Istimewa terus Arema. Oke lah, saya ditelepon lah sama manajemen Arema. Saya datang ke Malang dan saya gabung lah sama mereka, sama tim Arema waktu itu. Dan kebetulan Arema membutuhkan kiper karena apa? Si Kurnia Mega lagi di timnas. Oh iya. Jadi ada tempat kosong di situ. Jadi untuk penambahan amunisi penjaga gawang saya ikutlah di situ. Setelah dari Arema, setelah dari Arema ini saya melompat jauh dari Jawa Timur. Terus kemana? Saya ikut Persiwa Wamena waktu itu. Luar langsung Papua ya? Papua. Langsung Papua. Itu tidak tanggung-tanggung saya. Jadi saat itu saya di Papua juga 1 musim aja. 1 musim? 1 musim di Papua. Jadi itu sama Dwi Kus ya itu ya? Oh bukan. Oh. Saya di sana itu sama Gale Firmansyah. Oh iya. Ya, sama Putra anak dari Makassar kalau nggak salah. Pelatihnya Pak Begal. Betul. Pak Begal sama ini coach untuk head coach-nya Gomez de Oliveira. Terus dari Wamena aja? Saya dari Wamena itu saya singgah ke Persela. Oh iya Persela sama saya. Kamu toh? Iya, tapi saya sama kamu lupa ya. Kamu udah tua juga sama saya ini. Iya. Iya. Terus terakhir habis dari Persela aja. Habis dari Persela itu saya singgah ke Madura United. Oh, Madura United. Ke apa? MU waktu itu ya, Madura United. Itu terakhir mau pensiun? Enggak, belum ya? Iya, itu saya terakhir mau pensiun di situ. Jadi saya memutuskan dari Madura itu kelihatannya saya udah merasa diri saya nggak mampu lah. Iya. Saya harus turun. Iya, hasilnya mampu. Cuman saya memutuskan untuk turun kasta dulu. Turun kasta ke Liga 2 waktu itu. Saya ikutlah Deltras Liga 2. Ya, ikutlah Deltras. Setelah Deltras
Oke, 1 musim. Saya yang terakhir itu saya ikut PSBI Blitar. Oh, PSBI Blitar. Iya. Liga 2, Liga 3, Liga 3. Liga 2. Liga 2. Liga 2, terus akhirnya kompetisi terakhir itu kalau nggak salah 2015 ya, yang 2015. berhenti, Ya. yang tidak yang tidak jadi itu kompetisi itu waktu di situ akhirnya saya ikut Blitar tapi nggak jadi karena tidak. Oh, kayak situ. Iya, karena nggak jadi main itu. Karena di Bennett sama Menpora itu dulu ya. Betul sekali. Itu yang terakhir saya. Habis itu pensiun di situ saya sudah gantung sepatu. Wis pensiun berarti. Pensiun saya. Sepatu saya gantungan di tembok sudah. Tapi kemarin sempat dengar, saya buka di Google, cuma searching di Google terus baca koran dan lain-lain. Sempat ngelatih aja. Alhamdulillah ya sempat saya ngelatih di Liga 2 waktu itu. Sama siapa aja? Sama Uston. Terus klubnya? Waktu itu saya pegang Laga FC. Laga FC. Oh ya, yang sekarang di merger sama yang dari Jawa, yang di mana itu? Oh ya, yang dari Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Enggak tahu pokoknya di merger. Iya, arah sana lah. Arah sana kalau nggak salah itu. Terus ngelatih dari Laga FC, melanjut latih lagi pernah ke luar pulau juga, Cak? Ya. Oh, yang kemarin barusan ini aja. Iya, sama Budi Sudarsono ya. Iya, tahun kemarin ya saya sama Budi di sana. Liga 3 waktu itu. Kepri? Enggak. Bukan, itu di PS Batamnya. Oh, PS Batam. Beda. Kepulauan Riau sama PS Batam itu beda. Cuman mereka satu kepulauan. Cuman beda. Mesti betah menakon anak Batam. Wow. Sangat betah sekali. Iya. Wah, istimewa kalau di Batam. Iya, kalau di. Nah, terus untuk saat ini, menit ini nih, Cak udah ada klub nggak yang untuk liga ini untuk melatih? Belum sih. Untuk semua penonton Jigrang Channel, kalau saat ini Bapak Saipuddin, Coach Saipuddin ini masih free transfer, tolong nanti hubungi di nomor di bawah ini ya. Siapa yang mau membutuhkan Bapak Saipuddin, tolong hubungi nanti. Kesibukan Cak selama pensiun ke transisi ke melatih itu, kesibukan Cak itu apa? Kebetulan saya ini kan pencinta hewan. Oh gitu. Iya. Jadi awal-awal saya dalam saat masa-masa transisi saya itu di rumah saya sudah menyediakan media kolam. Kita bikin kolam ikan lele. Oh, istimewa ya sama. Saya di situ kalau bisa dibilang kalau Anda ke rumah saya itu di belakang itu kayak kebun binatang ya. Di situ banyak sekali namanya hewan-hewan, sampai tupai aja saya ini. Kau disambat. Sampai tupai saya ini, iya saya. Luwak barang ya Cak ya? Iya pernah saya. Tapi lucu luwaknya itu. Lucu sekali luwaknya, iya. Sampai saya kasih namanya luwak itu, saya mulai dia menyusu. Iya. Ya saya kasih susu Denko itu ya. Sampai saya pelihara sampai beberapa tahun sampai dia setelah saya tinggal melatih, nggak terlalu kerawat, akhirnya dia meninggal. Karena kalau piaraan seperti itu kan masih, kalau dia kembali ke habitatnya kan bahaya. Galak sekali. Betul. Kalau berarti udah nggak lucu lagi. Sudah nggak lucu lagi luarnya. Kamu gila gitu. Nah terus untuk lele itu, berarti Cak itu sekarang kesibukannya berarti ada berapa lele Cak di rumah Cak? Berapa? Di situ itu ada di belakang rumah itu ada 3 petak. 3 petak kolam. Iya, jadi satu petaknya itu kisaran berisi 10.000 ikan. Oh, 10.000 ikan. Iya, jadi 3 petak itu 30 ribuan. Oh, berarti nanti penonton yang ada di Jombang nanti bisa beli langsung ke sana aja ya? Bisa ya? Iya, tapi kalau di tempat saya itu ada tengkulak yang datang ke rumah. Oh, datang. Iya, jadi kalau pengambilan itu kapasitasnya memang bukan kiloan lagi. Kalau di situ kan, kalau satu pemakanan itu kisarannya 3 sampai 5 kintal. Oh. Terus selain lele, usaha lele? Ada
ini usaha toko. Oh, toko. Kecil-kecilan lah. Ya lumayan untuk Penumpang hidup. Untuk kegiatan istri di rumah. Jadi di situ mungkin ada apa namanya? Di situ mungkin nanti kegiatan saya di rumah mungkin nanti di situ nanti ada nanti di situ ya. Terus untuk persiapan melatih juga untuk nanti kalau ada yang nawarin Liga 2 dan Liga 1 ini gimana Cak mengerjakan apa gimana nanti luar kota gitu masa mau lelenya siapa yang ngurus untuk Cak keluar kota? Tetap kalau memang ada tawaran ke mana untuk tawaran melatih memang itu kan profesi saya. Iya. Itu hobi juga profesi juga. Jadi tetap saya iakan. Kalau masalah budidaya di rumah itu kan sangat mudah sekali. Jadi masalah kayak perawatan di rumah itu cuman sekedar kasih makan sudah saya siapkan di situ, tinggal apa namanya untuk pengairan juga tinggal tombol aja, udah gampang sekali. Berarti Cak rumahnya Cak itu Jombang mana Cak? Coba sebutkan Cak. Kebetulan rumah saya ini di Jombang Bendet. Oh, Bendet. Ngelaban. Iya, di Ngelaban Bendet situ. Oh, warung kopinya enak-enak itu Cak yo. Sangat-sangat enak sekali. Ada salah satu warung kopi di tempat saya itu sangat murah dan sangat enak sekali. Recommended ya berarti ya. Recommended sangat-sangat sekali. Iya. Saya itu kalau nggak ke situ nggak enak. Iya. Itu namanya warung kopi Mbah Mian. Mbah Mian ya? Iya namanya. Gelasnya cilik ngono mesti ya. Betul sekali. Kalau di sini NJJ ya? NJJ tapi udah buyar sih. Sekarang ganti ngopinya ada di Popo itu baru itu nongkrongnya. Popo itu apa Popo itu? Popo itu warung kopi, Cak. Oh, Popo itu warung kopi. Betul. Lanjut di dunia sepak bola, Cak. Terus untuk pesan-pesan Cak di anak-anak muda yang lagi meniti karir saat ini tuh gimana pesan-pesan? Iya, untuk pesan-pesan saya untuk bagi teman-teman muda, terutama teman-teman yang mungkin masih menginjak karir ya. Satu, semangat dalam berlatih, ya kan? Kalian latihan itu jangan sampai jangan mempersiapkan itu tidak ada batasnya. Jadi persiapkan diri kamu sewaktu-waktu ada seleksi atau ada itu, ya kan? Terus yang kedua, janganlah kalian itu janganlah kalian puas diri di situ. Karir kalian masih panjang, kalian belum apa-apa yang anak muda-muda, ya kan? Jadi lihatlah pemain-pemain liga kita, karena itu adalah motivasi bagi pemain-pemain muda, terutama saya dulu. Karena apa? Saya melihat pemain-pemain liga itu saat itu memang saya dalam hati saya itu cita-cita saya dalam hati saya harus seperti mereka. Seperti itu kalau menurut saya. Tapi pernah saya ngopi sama teman-teman Jombang juga pemain bola. Cak itu dulu pernah kerja di pabrik Cak ya? Sempat di industri saya. Sebelum liga profesional itu. Betul sekali. Saya di industri itu kalau nggak salah hampir 4 tahun mungkin. Ya. Untuk memutuskan banting setir ke sepak bola. Jadi waktu itu memang ada kendala ya di situ masa-masa transisi seperti itu kita di usia 18 itu masa-masa transisi bagi seorang remaja pemain untuk memutuskan saya harus kemana. Seperti itu. Dan saya dulu itu mencoba untuk dua-duanya jalan. Saya kerja sama sepak bola, ya kan? Dan ternyata tidak bisa. Nggak bisa ternyata. Jadi kalau kita sama-sama jalan, ternyata sama-sama hancur di situ. Jadi kita harus memutuskan kita sepak bola atau kerja gitu. Kalau memang sepak bola harus fokus di sepak bola. Kalau kerja ya udah sepak bola cuman sekedar buat kesehatan aja. Seperti itu. Jadi saat itu saya sama-sama hancur, sepak bola tidak jalan. Kerja saya juga di PHK. Iya. Setelah itu saya memutuskan
dalam hati saya kok kepingin lagi sepak bola. Akhirnya saya fokus di sepak bola. Padahal itu saya sudah punya anak 1. Oh, sekarang anaknya Cak berapa? Anak saya 2. 2 ya, udah besar-besar Cak ya. Sudah alhamdulillah, yang 1 udah SMA kelas 1, yang 1 masih Yudan itu ya. Iya, Yudan itu masih 1 SMA, yang nomor 2 itu masih mulai naik kelas 1 ini. Terus apa pesan-pesan Cak untuk Liga Indonesia ini gimana Cak? Untuk pesan-pesan Liga Indonesia ini ya semoga ini Liga Indonesia ini kan terbentur sama COVID-19 ini kan, karena ini semoga jasa permasalahan ini cepat selesai ya kan, dan Liga Indonesia juga diputar karena kita juga sudah kangen sekali dengan permainan sepak bola teman-teman kita yang di liga ya kan, dan juga untuk pengurus PSSI saya harap untuk cepat untuk melaksanakan liga lagi. Oh gitu ya. Berarti Cak ini udah kangen ya sepak bola ya? Iya, saya sebagai pesepak bola juga. Tapi dulu kita bersama di Persela itu Cak gak pernah lihat nonton sepak bola loh Cak. Hah? Gak pernah nonton sepak bola. Kamu nggak tahu? Iya, saya di handphone gini. Iya. Yang besar, HP yang besar itu ya. Iya. Karena teman-teman dari kemarin yang ngomong sama Cak Pik, terus Babi, Yainal dan lain-lain kangen sama Cak Saifuddin. Sebenarnya saya juga sama, cuman kebetulan ini tadi kan katanya mau ke sini ya. Iya. Teman-teman mau ke sini dan kebetulan saya juga ada ada acara juga. Mau ngelatih. Iya, jadi mungkin lain kali aja kalau ada senggang waktu kita kumpul sama-sama. Terus letting Cak yang sekarang masih main bola itu siapa Cak? Untuk letting Udah pensiun semua ya, mungkin. Budi Sarsono itu? Udah semuanya udah pensiun kayaknya. Budi Sarsono satu letting Cak? Satu letting juga. Kalau Budi itu 1 letting, cuman kita kan nggak pernah satu tim. Jadi maksudnya 1 letting itu usia kita kan hampir sama. Iya, hampir sama kan. Iya. Juga tua gitu loh. Iya. Jadi iya kurang lebih. Berarti udah ada yang sekarang udah posisi udah melatih semua berarti teman-teman Cak semua. Ada yang udah melatih, ada juga yang masih di rumah. Pengusaha banyak juga mungkin. yang di rumah, pengusaha kecil-kecil juga, besar juga banyak teman-teman ya. Saya lihat juga, saya harapkan teman-teman sih setelah sepak bola mereka juga mempunyai usaha-usaha. Iya pastinya seperti itu. Jadi saya harapkan juga, memang berat kan, pesepak bola itu kan berat saat masa-masa transisi kan, berat sekali untuk untuk mengarungi hidup yang baru istilahnya kan. Setelah kita mendapatkan yang kayak gitu, terus kita nggak mendapatkan, itu kan kadang-kadang berat Mas Bima. Biasanya kan segini ya dapatnya ya. Iya. Biasanya segini tapi segini. Itu masalahnya. Terus untuk sore hari untuk menjaga kondisi Cak itu tetap latihan Cak ya? Alhamdulillah, saya kalau dibilang saya setiap hari itu tidak lepas dari lapangan. Wih, istimewa Cak sama. Iya. Jadi minimal itu saya di lapangan itu hampir 1 minggu full saya nggak pernah. Meskipun saya saya di rumah itu kebetulan teman-teman juga jadwal di lapangan itu enggak pernah libur. Jadi tapi memang ada program-program yang kalau kita di rumah itu kan ada untuk usia yang U40 ke atas. Oh gitu. Ada yang U30 ke atas, ada yang remaja. Aku sampean melok kabeh mungkin ya. Saya ikuti semua. Iya, pokoknya usia 12 yang ikuti bisa enggak? Saya dalam itu ya. Waduh, iya. Itu di pinggir aja nanti. Terus Cak domisili di Jombang. Untuk pesan-pesan Cak juga untuk PSID Jombang gimana Cak? Ya, untuk PSID Jombang, untuk pesan-pesan di PSID Jombang, semoga adalah PSID Jombang tidak hanya bermain di kasta di bawah. Ya, semoga saja ada pengurus yang peduli banget sama tim
sepak bola Jombang agar supaya tim PSID itu bisa naik seperti tim-tim tetangganya, Persik Kediri, Persela. Masa kita kalah lah sama mereka ya kan. Jadi banyaklah di situ pemain-pemain talenta, banyaklah pemain-pemain. Jombang itu pemain bola luar biasa. Jadi mungkin Insya Allah bisa lah sebenarnya Jombang, cuman tergantung siapa yang pegang aja ya. Oke teman-teman Jegrang Channel, kita tadi kedatangan tamu yang luar biasa, Coach Saifuddin. Sekarang udah pensiun jadi pemain bola, sekarang jadi pelatih sepak bola. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih Cak udah datang di Jegrang Channel. Oke, siap. Semoga Cak selalu diberi kesehatan, sehat selalu. Semoga usahanya lebih maju lagi. Amin. Oke, Jegrang Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua orang. Tunggu kami datangkan pemain bola yang hebat-hebat di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai my friend, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di Jegrang Channel. Oke, man. Mantap. Thank you Saifuddin. Luar biasa. Then you said, all I ever wanted was to love like this. All I ever needed was to feel like something more.